Seorang pemain bola berada 30 meter dari tiang gawang. Dia menendang bola dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan sudut 60 derajat terhadap tanah. Tinggi bola saat melewati tiang gawang adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan gerak parabola atau gerak peluru ya. Nah, kita akan menggambarkan dulu peristiwanya seperti gambar berikut. Oke, ini dia gambarnya ya. Jadi di sini ada pemain bola menendang bola dengan sudut elevasi atau sudut yang dibentuk dengan tanah atau horizontal 60 derajat. Kecepatan awalnya adalah 20. Kemudian dia menendang bola dan bolanya akan memiliki lintasan parabola. Kemudian orang ini atau pemain bola ini berada pada jarak 30 meter. Kita misalkan jarak 30 meter itu adalah S ya. Jadi S-nya sama dengan 30 meter. Kemudian pertanyaannya tinggi bola saat melewati tiang gawang ya. Kita misalkan sebagai H. Di sini kita akan mencari nilai H-nya. Untuk mengerjakan soal ini yang pertama kita harus tahu dulu persamaan arah mendatar dan arah vertikal dari benda yang bergerak parabola ya. Jadi untuk arah mendatarnya karena dia bergerak dengan gerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan, maka S itu persamaannya adalah V0 X dikalikan dengan T ya. Untuk V0 X-nya sendiri, kita lihat V0 X itu adalah penguraian, kita bisa uraikan dari komponen V0 yang ke arah atas ini. Maka V0 X dia di samping berarti disama dengan V0 cos alfa ya. Di sini alfanya adalah 60 derajat. Berarti S-nya itu sama dengan V0 dikalikan cos 60 derajat atau V0 cos alfa dikalikan dengan T. Oke, kita kasih simbol dulu. V0 cos alfa itu adalah nilai dari V0 X ya. Kemudian kita hitung atau kita tentukan dulu nilai yang bisa kita masukkan ya. Untuk S-nya sendiri diketahui yaitu 30 meter. Kemudian V0-nya juga diketahui yaitu 20. Kemudian cos 60 derajat itu udah pasti sama dengan setengah dikalikan T. Jadi apa definisi T di sini? T itu adalah waktu yang diperlukan bola dari bawah sini sampai di atas sini ya, karena jaraknya adalah S. Sehingga jika kita hitung kita akan dapat hasilnya ini 2, kita coret dengan 2 di sini 10 ya. Kemudian nolnya kita coret. Maka T-nya sama dengan 3 detik ya. Jadi kita dapat waktunya itu sama dengan 3 sekon. Waktu yang diperlukan bola dari bawah sampai ke atas. Nah, kalau sudah tahu waktunya kita tinggal mencari tingginya atau ketinggiannya H. Persamaan H atau ketinggian pada benda yang bergerak parabola ya. Jarak vertikal H itu nilainya adalah V0 Y dikalikan T min setengah GT kuadrat. Jadi V0 Y kali T negatif setengah GT kuadrat. Nah, V0 Y nya seperti V0 X tadi kita dapatkan dari penguraian V0 ini ke arah atas di sini. Ini namanya V0 Y. Di mana nilai V0 Y-nya itu akan sama dengan V0 Y itu kita tulis ini ya, sama dengan V0 sin alfa. Kenapa sin? Karena dia di depan ya. Berarti nilai H-nya bisa kita hitung H sama dengan V0 Y yaitu V0 sin alfa 20 atau kita tulis dulu ya. Persamaannya yaitu V0 sin alfa dikalikan waktu, sudah kita dapatkan waktunya, min setengah dikalikan G dikalikan waktu kuadrat atau T kuadrat. Berarti kita dapat nilai H-nya sama dengan V0-nya kita masukkan yaitu 20 meter, kemudian sin alfa, alfanya 60, sin 60 itu adalah setengah akar 3, kemudian dikalikan T. T itu waktunya tadi adalah 3, dikurangi dengan setengah, dikalikan gravitasinya adalah 9,8 ya, dikalikan waktu kuadrat jadi 3 kuadrat atau 9. Maka kita bisa dapatkan nilai H-nya, kita tulis di sini ya. Jadi H akan sama dengan 20 dibagi 2 dapat 10, 10 kali 3. Jadi 30 akar 3, kita sederhanakan dulu supaya menghitungnya mudah. 30 akar 3 dikurangi setengah dikalikan 3 kuadrat 9 ya. Jadi 9 per 2, kemudian kita kalikan dengan 9,8. Nah, hasil akhirnya tinggal kita gunakan kalkulator untuk menghitung nilai ini. Kalau kita hitung kita akan dapat hasilnya itu 7,615 sekian ya. Jadi 7,8615 sekian, 7,8615 sekian. Dan karena aturannya adalah kita menuliskan satu desimal atau satu angka di belakang koma, maka kita tulis 7, kita bulatkan 7,9 meter ya, karena satuannya sudah kita sesuaikan dalam SI semua. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah 7,9 meter, seperti itu. Tinjaulah sebuah balok dengan massa 10 kg dan memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Jika diketahui gaya dorong horizontal 200 Newton dan lantainya licin, maka energi kinetik yang dihasilkan selama 1 detik adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan topik usaha energi ya. Jadi materinya atau topiknya berkaitan dengan prinsip usaha energi. Juga bisa juga kita analisis pakai gaya nantinya ya. Sekarang kita akan lihat dulu peristiwanya atau kita gambarkan dulu seperti ini. Oke, kita gambar di sini.
Ada sebuah balok, kemudian balok itu didorong oleh gaya horizontal ya. Jadi gambar gayanya kita letakkan di sini, bisa juga di belakang ya. Yang penting arahnya kita misalkan ke arah kanan seperti ini. Dia punya gaya horizontal F sebesar berapa? Sebesar 200 Newton. Kemudian lantainya itu licin, artinya tidak ada gaya gesekan yang bekerja ya. Kemudian masanya itu 10 kg. Oke, kita tulis dulu M di sini yang nilainya 10 kg, dan mula-mula balok ini punya kecepatan 20 meter per second. Jadi kecepatannya adalah, kita sebut saja V1. V1-nya adalah 20 meter per second ya. Pertanyaannya, energi kinetik selama 1 detik atau energi kinetik yang dihasilkan pada saat dia 1 detik. Nah, sekarang persamaan energi kinetik sendiri EK itu kan sama dengan setengah mv kuadrat ya. Berarti kita harus mencari V pada saat 1 detik setelah peristiwa yang awal ini ya. Ini kita sebut sebagai kondisi awalnya pada saat T sama dengan 0, dia masih punya kecepatan V1. Nah, misalkan pada saat 1 detik ini dia punya kecepatan V2, maka kita akan mencari nilai ini, EK sama dengan setengah M, V-nya pakai V2. Nah, untuk mencari V2 ini kita bisa gunakan beberapa metode atau beberapa persamaan ya. Yang pertama, V2-nya bisa kita cari pakai GLBB, yaitu dengan menggunakan persamaan V2 atau VT ya, biasanya sama dengan V0. V0-nya kita ganti V1 plus AT. Nah, T-nya sudah tahu, yang belum tahu adalah A-nya. Bagaimana cara mencari A-nya? Kita gunakan hukum Newton. Jadi untuk mencari A itu kita bisa pakai hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali A. F-nya adalah 200, kemudian masanya adalah 10 dikalikan A. Kita coret, maka kita dapat A-nya 20 ya. Jadi percepatannya adalah 20 meter per second kuadrat. Berarti kalau kita tahu nilai percepatannya, kita dapat nilai V2-nya. Berapa nilai V2-nya? Jadi V2 sama dengan V1-nya adalah 20 ditambah dengan A-nya adalah 20 dikali waktunya 1 detik. 20 ditambah 20 kali 1, 20. Berarti jadinya 40 ya. 40 meter per second. Sudah dapat nilai V2-nya, kembalikan ke persamaan energi kinetik. Jadi EK itu sama dengan setengah dikalikan masanya 10 kg dikalikan V2-nya adalah 40. Kita kuadratkan ya. Jadi sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan 1600. Kita coret. Ini dengan ini aja biar mudah ya. 16 dibagi 2 itu 8. 800 dikalikan 10. Berarti sama dengan 8000 Joule. Berarti energi kinetiknya adalah 8000 Joule. Karena kita harus menuliskan 1 desimal, maka kita tulisnya adalah 8000,0 ya. Seperti itu. Oke, itu salah satu pendekatan yang pertama. Apakah bisa dengan menggunakan pendekatan lain? Bisa ya. Kita bisa menggunakan prinsip impuls dan perubahan momentum. Jadi yang pertama tadi kita gunakan gaya dan kinematika, gerak lurus. Sekarang kita akan coba menggunakan impuls dan momentum. Kita tahu bahwa persamaan impuls itu sama dengan perubahan momentum, atau I sama dengan delta P ya. Impuls sendiri memiliki persamaan. Persamaan impuls itu adalah gaya dikalikan selang waktunya, atau F dikalikan delta T. Momentum itu persamaannya P itu kan sama dengan massa dikalikan kecepatan. Berarti perubahan momentum kita tulis saja massa dikalikan kecepatan yang terakhir atau kecepatan akhir V2 min masanya dikalikan kecepatan awalnya adalah V1. Maka bisa kita tulis lagi F dikalikan delta T sama dengan masanya kita keluarkan V2 min V1 ya. Tinggal kita hitung. Tujuannya sama, kita akan mencari nilai V2-nya di sini. Maka kalau kita hitung lagi dengan memasukkan angka-angka yang ada ya, berarti F-nya adalah 200, kita masukkan di sini. Delta T-nya adalah 1 detik sama dengan, oke kita rapikan dulu, 200 dikalikan 1 sama dengan masanya adalah 10 kg dikalikan V2 min V1-nya 20. Maka kita coret ya, coret di sini, kita dapat ini dibagi boleh ya. Semuanya dibagi 10, maka ini 10-nya habis. 200 bagi 10 tinggal 20. 20 sama dengan V2 dikurang 20. Berarti 40 sama dengan V2. Kita dapat nilai V2-nya sama, yaitu 40 meter per second. Kalau sudah dapat nilai V2, masukkan ke persamaan energi kinetik ini, maka kita akan dapat hasilnya yang sama ya, yaitu 8000 Joule. Seperti itu. Sebuah peluru A ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 50 meter per second. 4 detik kemudian peluru B ditembakkan dari tempat yang sama sedemikian sehingga peluru B mengenai peluru A ketika peluru A berada pada ketinggian maksimum. Kecepatan peluru B saat mengenai peluru A sama dengan
titik-titik meter per sekon. Oke, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan kinematika gerak lurus ya, atau gerak vertikal di sini. Dan kita akan menggambarkan dulu peristiwa yang terjadi seperti gambar berikut. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Jadi semestinya A dan B itu dalam satu garis gitu ya, tetapi untuk memudahkan kita pisahkan peluru A sendiri, peluru B sendiri ya. Jadi misalkan ini ada peluru A nih. Peluru A itu ditembakkan ke atas dengan kecepatan V0. Kita tulis saja V0A misalkan. Nah, V0A itu ada nilainya di soal, yaitu 50 meter per second ya. Nanti nilainya kita masukkan nanti saja. Jadi yang 50 meter per second adalah V0A. Kemudian dia naik ke atas sampai di sini adalah ketinggian maksimumnya. Jadi ini adalah H maksimum untuk A, atau kita tulis di sini H maksimum yang dimiliki oleh peluru A. Nilainya tidak diketahui ya, tapi kita tahu bahwa pada saat H maksimum A itu B-nya mengenai peluru A, artinya ketinggiannya sama. Jadi yang ini adalah peluru B. Kita tidak tahu V0B-nya berapa, kita tulis saja di sini V0B. Kemudian dia akan naik sampai di ketinggian maksimum peluru A, dia akan kena peluru A. Berarti peluru B-nya ini belum maksimum, maka dia masih punya kecepatan mestinya di sini ya. Jadi di sini kita sebut sebagai VB. Jadi V0B itu kecepatan awalnya, VB adalah kecepatan B saat kapan? Saat dia di ketinggian atau pada jarak yang sama dengan ketinggian maksimumnya A. Nah, karena A-nya itu adalah pada posisi ketinggian maksimum, maka di sini nilai VA-nya sudah pasti sama dengan 0. Oke, itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, B itu tidak ditembakkan bersama-sama dengan A, tetapi B itu ditembakkan 4 detik kemudian. Jadi yang bergerak siapa dulu? Yang bergerak A dulu naik ke atas, kemudian 4 detik baru B-nya ditembakkan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai analisisnya dari gerakan A dulu ya. Kita akan tinjau A dulu. Oke, A itu punya kecepatan V0A tadi 50. Kita bisa hitung waktu yang diperlukan A untuk sampai ketinggian maksimum. Oke, jadi ini adalah waktu yang diperlukan A untuk mencapai Hmax gitu ya. Nah, untuk mencapai Hmax kita bisa gunakan persamaan kinematika lagi, yaitu VT-nya adalah VA sama dengan V0A atau V0 min GT. T-nya kita sebut sebagai TA misalkan ya, karena di sini waktunya yang untuk bola A. VA-nya udah pasti 0, kemudian V0A-nya adalah 50 dikurang. Oke, karena G-nya nanti kita akan masih menggunakan 9,8 ya. Kalau kita langsung menggantikan di sini nanti akan sulit untuk perhitungan ke belakang. Maka kita tulis G dulu di sini. G kemudian dikalikan TA. Kita akan mendapatkan TA-nya berarti ya GTA sama dengan 50, berarti TA sama dengan 50 dibagi dengan G. Kalau G-nya menggunakan 10, ini akan mudah ya, karena 50 dibagi 10 kan 5. Karena 9,8 kita biarkan dulu dalam G. Kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya kita bisa masukkan ke persamaan berikutnya, yaitu untuk mencari H maksimum A. Jadi masih ini adalah waktunya. Sekarang kita akan mencari tinggi maksimum A atau H max-nya. Untuk mencari H max A itu kita bisa menggunakan pilihan. Yang pertama kita bisa pakai H max sama dengan V0A kali T min setengah GT kuadrat ya, karena kita sudah tahu nilai T-nya yaitu TA tadi yang sudah kita hitung. Atau kita juga bisa menggunakan VA kuadrat sama dengan V0A kuadrat min 2GH max ya. Dimana kalau kita menggunakan H max maka VA-nya sama dengan 0 ya. Bisa pilih persamaan pertama, bisa pilih persamaan kedua, bebas ya. Dan di sini kita akan menggunakan persamaan yang kedua saja supaya tidak melakukan substitusi berulang ya. Berarti kita akan menggunakan VA-nya adalah 0, V0A-nya adalah 50, kita kuadratkan min 2 dikali G dikali H max A. Sama dengan sebelumnya, G-nya kita biarkan dulu, jangan dihitung ya. Maka pindah ke kanan, kita akan jadi pindah ke kiri ya. Kita akan punya 2G H max, 2G kemudian H max sama dengan 50 kuadrat itu adalah 2500. Kita bisa sederhanakan 2 dengan 2500, berarti kalau dibagi kita dapat 1250, maka kita punya H max-nya itu sama dengan 1250 dibagi dengan gravitasi atau dibagi G seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi tentang gerakan A. Selanjutnya kita akan melihat gerakan B ya. Jadi A-nya sudah selesai, kita akan melihat B-nya sekarang. Nah, perhatikan untuk B itu kita akan hitung juga
waktu yang diperlukan B untuk sampai di atas ini ya. Tetapi B itu kan ditembaknya 4 detik setelah A ditembak ya. Berarti waktu B-nya harus kurang dari waktu A kan? Maka waktu B-nya kita misalkan TB ya. Jadi kita tulis dulu waktu yang diperlukan B untuk mencapai ketinggian yang sama dengan A ya, atau untuk mencapai H max A. Oke, kita tulis seperti ini. Misalkan waktu yang diperlukan B untuk mencari H max A kita beri simbol TB. Nah, berapakah nilai TB ini? TB itu pasti harus sama dengan TA dikurang 4 ya. Jadi logikanya B itu kan harus lebih cepat sampai ke atas. Kenapa? Karena dia ditembakkannya lebih lambat, 4 detik kemudian peluru B ditembakkan. Berarti dia harus 4 detik lebih awal dari 4 detik lebih cepat dari waktu A yang ditembakkan sampai mencapai ketinggian H max. Karena dia ditembakkannya terakhir B-nya, A-nya di awal, maka TB itu bisa kita tuliskan sebagai TA dikurang 4 ya. Jadi kalau kita masukkan nilai TA-nya dari persamaan 1 atau kita ubah dulu ini menjadi persamaan yang kedua ya, maka persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapat spesifik nilai TB-nya. Jadi TB 1 dan 2 kita bisa dapatkan dari persamaan 1 dan 2, maka nilai TB itu akan sama dengan 50 per G, TA-nya dikurang dengan 4. Kita biarkan dulu seperti ini. Jadi 50 per G kemudian minus 4. Selanjutnya yang dicari di soal adalah kecepatan peluru B saat mengenai peluru A. Berarti yang dicari adalah VB. Maka kita akan mencari nilai VB-nya dengan menggunakan persamaan. Bisa kita menggunakan persamaan yang pakai kuadrat di sini, atau bisa juga kita menggunakan persamaan yang pertama ya. Jadi yang pertama bisa, yang kedua bisa. Tapi mau tidak mau kita harus dapat nilai V0 B-nya. Untuk mendapatkan nilai VB kita harus tahu nilai V0 B. Maka kita akan mulai dari menggunakan persamaan yang kedua yang kuadrat di sini. Kita bisa tuliskan VB kuadrat itu sama dengan V0 B kuadrat dikurang 2 dikalikan G dikalikan H max ya. H max-nya adalah H max A karena ketinggiannya sama. Maka kita dapatkan nilainya VB kuadrat sama dengan V0 B kuadrat min 2 dikalikan G dikalikan H max A-nya adalah 1250 dibagi dengan G. Nah, untuk H max A-nya kita bisa langsung gantikan dengan persamaan ini. H max A adalah 1250 per G. Maka G-nya boleh dibagi ya, boleh dicoret. Sehingga kita dapatkan persamaan VB kuadrat sama dengan V0B kuadrat, kita juga belum tahu, dikurang 2500 ya. Kembali lagi di sini. Kita buat dulu persamaan ini menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian kita akan mencari hubungan V0B dan VB karena tujuan kita adalah mencari nilai VB. Maka kita akan melakukan substitusi V0B dan VB dengan menggunakan persamaan GLBB yang kita punya. Nah, seperti ini ya, seperti yang persamaan pertama tadi, VA sama dengan V0A min GT, tapi kita aplikasikan di B. Sehingga kita bisa dapatkan, kita tulis di sini, VB itu sama dengan V0B dikurang GT-nya adalah TB. VB-nya kita belum tahu, V0B-nya juga kita belum tahu, dikurang G dikalikan TB-nya sudah kita dapatkan dari persamaan 2. Apa itu TB? TB itu adalah TA-4 ya. TB itu sama dengan TA-4. Artinya kita punya VB sama dengan V0B dikurang G kalikan TA ditambah dengan 4 dikalikan G. Berarti kita dapat nilai VB sama dengan V0B dikurang G TA. TA itu sudah kita dapatkan di persamaan 1. Apa itu TA? 50 per G. Jadi TA itu sama dengan 50 dibagi dengan gravitasi ya. Kita tulis di sini 50 per G. Nah, nanti G-nya boleh kita coret ditambah dengan 4 dikalikan G. G-nya kita coret. Kemudian kita dapat nilai VB itu sama dengan V0B dikurangi 50 ditambah 4 kali G. Oke, sampai sini kita sudah bisa memasukkan angka ya, karena kita sudah mencari atau sudah menemukan hubungan antara VB dan V0B. Maka yang belakang sudah bisa kita hitung, maka kita dapat nilai VB-nya itu sama dengan, oke, kita pindah dulu pakai warna hitam dulu ya. Jadi VB itu sama dengan V0B dikurangi dengan 50 ditambah dengan 4G. Jadi 4G itu 4 dikalikan 9,8 ya. 9,8 dikali 4 itu hasilnya 39,2. Jadi ini adalah 39,2. Yang berarti kita dapat 39,2 dikurang 50 itu adalah negatif 10,8. Berarti pindah ke kiri. Jadi VB ditambah 10,8 sama dengan V0B.
Nah, kita dapat ya nilai dari V0B-nya adalah VB ditambah 10,8. Maka tinggal kita masukkan di persamaan ketiga. Maka pada persamaan ketiga kita dapatkan persamaan VB kuadrat sama dengan V0B-nya kita ganti menjadi VB ditambah 10,8 dikurang 2500. Untuk V0B-nya ini masih kuadrat ya, ada kuadratnya. Nah, tinggal kita selesaikan ya bentuk persamaan ini, dan persamaannya adalah persamaan kuadrat ya. Jadi nanti pasti kita akan menggunakan rumus ABC. Oke, kita masukkan dulu VB kuadrat sama dengan di sini berarti VB kuadratnya bisa hilang ya nanti. Ini kita kuadratkan dulu, jadinya kita dapat VB kuadrat ditambah 10,8 kuadrat ya, A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB. 2 dikali VB dikali 10,8 kemudian dikurangi 2500. Kemudian VB kuadratnya kita kurangkan dengan VB kuadrat, maka ini habis ya, VB kuadratnya habis. 2500-nya kita pindah ke kiri dulu, 2500 min 10,8 kuadratnya juga kita pindah ke kiri sama dengan 2 dikalikan VB dikalikan 10,8. Kita boleh hitung dulu. Jadi 2 dikali 10,8 adalah 21,6 ya VB. Oke, kita ulangi lagi. Jadi ini ruas kiri ada VB kuadrat, ruas kanan ada VB kuadrat. Kalau kita pindah maka VB kuadratnya habis ya. Kemudian yang ini 2500-nya pindah ke kiri, 10,8 kuadratnya pindah jadi negatif di sini. Kemudian yang kanan kita kerjakan 2 dikalikan 10,8 hasilnya adalah 21,6. Sehingga nilai VB-nya sudah bisa kita temukan, yaitu VB sama dengan 2500 kemudian dikurangi dengan 10,8 kuadrat. Oke, langsung kita hitung pakai kalkulator ya. 10,8 kemudian kita kuadrat, kemudian dibagi dengan 21,6. 21,6 maka kita dapat hasilnya adalah kita dapat nilai VB-nya itu 110,3 ya, 110,3 meter per sekon. Jadi seperti itu. Nah, silakan untuk bagian matematikanya atau bagian menghitung angka-angkanya bisa dicek ulang ya. Tetapi salah satu ide yang bisa kita pakai untuk mengerjakan soal GLBB ini seperti yang kita jelaskan pada video ini ya. Jadi nanti untuk perhitungannya silakan bisa dicek ulang dan dilakukan perhitungan yang lebih teliti lagi. Sebuah mobil bergerak di jalan tol yang lurus dengan persamaan geraknya berbentuk X sama dengan 2T kuadrat min 14T ditambah 20. Mobil akan mulai bergerak ke kanan atau sumbu X positif setelah ia bergerak selama titik-titik-titik. Oke, jadi soal ini masih soal yang berkaitan dengan kinematika gerak ya. Di sini kita diberikan fungsi posisi dari suatu mobil ya. Di sini fungsi posisinya disimbolkan dengan X, maka kita tulis ulang dulu ya. X sama dengan 2T kuadrat dikurang 14T kemudian ditambah dengan 20. Kemudian yang ditanyakan mobil akan mulai bergerak ke kanan itu kapan atau waktunya berapa? Nah, untuk tahu mobil kapan bergerak ke kanan, maka kita harus tahu dulu posisi awal di sini ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi misalkan kita punya sumbu X, di sini adalah X sama dengan 0. Kemudian posisi bendanya atau posisi mobilnya mula-mula pada saat T sama dengan 0, itu berarti di mana dia posisinya? Pada saat T sama dengan 0, maaf. T sama dengan 0 berarti X-nya itu sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 20. Jadi X-nya ada di 20 meter ya. Jadi dia mulainya dari sini nih. Ini start point-nya ya. Kita masukkan di sini X-nya sama dengan 20. Nah, pada saat X20 itu mobilnya bergerak kemana? Apakah dia ke kanan atau ke kiri? Kita perlu tahu kecepatannya. Nah, untuk mendapatkan percepatan, padahal kita diberikan fungsi posisi di sini, maka kita bisa turunkan ya. Definisi kecepatan V itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu, atau bisa kita tuliskan dx dt. Nah, di sini kemampuan kalkulus yaitu diferensial harus dipelajari ya. Kita langsung turunkan di sini. Turunan dari 2T kuadrat adalah 2-nya kita tulis, kemudian T kuadrat kita turunkan jadi 2 kalikan T dikurang dengan 14. Berarti kita dapat V-nya itu sama dengan 4T dikurangi dengan 14. Nah, ini adalah nilai kecepatan atau fungsi kecepatan dalam waktu. Nah, berarti kita bisa hitung juga pada saat T sama dengan 0 itu V-nya berapa. Ternyata kalau kita masukkan T sama dengan 0, kita akan mendapatkan V-nya itu sama dengan 0 dikurang 14 min 14 meter per second. Nah, berarti di sini kita dapat informasi bahwa mobil itu mula-mula bergeraknya bukan ke arah kanan tapi ke arah kiri ya. Jadi kalau kita gambarkan mobilnya di sini, dia awalnya itu bergerak ke kiri dengan kecepatan berapa? Kecepatannya dia sama dengan 14 meter per second, yaitu 14 ke arah
kiri, atau di sini kita dapatkan negatif 14. Selanjutnya mobil ini akan bergerak ke kiri, dan yang menjadi pertanyaan, kapan dia bergerak ke kanan? Nah, berarti kita harus tahu dulu, sebelum dia bergerak ke kanan berarti dia harus balik arah kan? Kalau balik arah berarti pada saat tertentu kecepatannya harus 0. Nah, itu adalah konsep pentingnya ya. Jadi mobil harus balik arah. Kalau dia balik arah, maka pada saat balik arah tersebut nilai V-nya sama dengan 0. Berarti kita harus cari dulu V sama dengan 0 itu kapan? Kita masukkan di persamaan V di sini, yaitu kita masukkan V-nya diganti 0 sama dengan 4T dikurang 14 ya. Jadi 4T min 14, atau kita dapatkan 14 sama dengan 4T, berarti T-nya sama dengan 14 dibagi dengan 4. 14 dibagi 4, 7 dibagi 2, yaitu 3,5 sekon. Nah, 3,5 sekon ini adalah waktu pada saat dia mulai berbalik arah. Jadi misalkan dari posisi awal dia akan memakan waktu atau memerlukan waktu sebesar berapa? Sebesar 3,5 sekon. Kemudian di titik inilah dia akan berbalik arah, kecepatannya menjadi ke arah kanan ya. Jadi awalnya dia ke kiri terus berbalik arah ke kanan. Yang menjadi pertanyaan, mobilnya mulai bergerak ke kanan. Ya berarti di posisi yang di sini mulai bergerak ke kanannya. Butuh waktu berapa? Berarti butuh waktu yang ini 3,5 sekon ya. Maka jawabannya di sini sudah pasti 3,5 detik seperti itu. Sebuah perahu motor yang melaju ke hilir melewati rakit di titik A. Setelah T sama dengan 60 menit, perahu tersebut berbalik arah dan setelah beberapa saat melewati rakit tersebut pada jarak 6 km dari titik A. Jika dianggap kinerja mesinnya konstan, maka kecepatan arus sungai adalah titik-titik kilometer per jam. Oke, jadi soal nomor 5 ini adalah soal tentang kinematika gerak lagi ya. Dan soal ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Jadi teman-teman bisa lihat pembahasannya ada di soal prediksi OSN Fisika SMA tahun 2024 di video yang kedua ya. Silahkan search aja di channel ini. Dan di sini kebetulan angka yang digunakan juga sama ya. Hanya berbeda untuk definisi-definisi atau deskripsi soalnya saja. Kalau kita lihat di sini jarak yang diminta juga sama-sama 6 km dan waktu yang diminta juga di sini 60 menit. Pada soal ini adalah 1 jam ya. Jadi teman-teman untuk pembahasan soal yang kelima ini bisa lihat di video yang ada di prediksi tahun 2024 ya, yang sudah dipost 1 tahun yang lalu. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan video-video pembahasan OSK lainnya di video selanjutnya.